Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rili Novita Maramis, dosen tetap pada program studi Diploma 3 Farmasi, jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Manado. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam wujud kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026, dalam pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT pada salah satu mata kuliah yang saya ampuh yang sesuai dengan bidang ilmu saya, yaitu praktikum fitokimia. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 3 dengan kode mata kuliah FP 530824 yang memiliki bobot sebesar 2 SKS praktikum. Pelaksanaan pembelajaran selama 16 kali pertemuan praktikum terdiri dari 14 kali pertemuan praktikum, 1 kali pertemuan pelaksanaan ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan pelaksanaan ujian akhir semester. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mempelajari tentang fitokimia dan peranannya di bidang farmasi, mempelajari tentang ekstrak dan metode ekstraksi, parameter spesifik dan non-spesifik ekstrak, screening fitokimia, penetapan kadar ekstrak, pemisahan dan isolasi ekstrak, serta kromatografi. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ada 3, yaitu pertama CPL 4. Lulusan mampu memilih bahan obat dan kosmetik untuk meningkatkan kesehatan dilandasi dengan tanggung jawab profesional. Yang kedua, CPL 5. Lulusan mampu melakukan pekerjaan produksi sediaan farmasi mengacu pada pedoman cara pembuatan sesuai SOP dan ketelitian. Dan yang ketiga, CPL 7. Lulusan mampu menyusun laporan pekerjaan kefarmasian sesuai standar yang ditetapkan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ini terdiri dari CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan metode ekstraksi yang sesuai dengan sifat bahan dan zat yang dikandung pada simplisia. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan tentang ekstrak dan persyaratannya, serta melakukan pengujian parameter non-spesifik dan spesifik ekstrak. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan isolasi kandungan kimia ekstrak. Selanjutnya, sub CPMK dapat dilihat pada slide di samping, di mana materi yang akan saya sampaikan ada pada sub CPMK 1.4, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip, kerugian, dan keuntungan, serta melakukan ekstraksi cara panas metode reflux. Adapun teknik pembelajaran pada mata kuliah praktikum fitokimia ini, yang saya gunakan adalah teknik DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Teknik delivery dilakukan untuk memberikan materi di laboratorium dengan metode ceramah, diskusi kelompok, dan demonstrasi. Kemudian teknik interaction dengan melakukan interaksi dengan mahasiswa dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya, serta meminta mahasiswa untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Dan asesmen dilakukan untuk mengevaluasi kemampuan mahasiswa menerima materi yang diberikan.
Adapun penilaian terdiri dari tugas dan kuis sebesar 20%, UTS 30%, dan UAS 50%. Metode pembelajaran yang saya terapkan yaitu ceramah, diskusi, dan praktikum langsung di laboratorium. Media yang digunakan dalam pembelajaran berupa presentasi PowerPoint dengan Canva, modul praktikum, lewat aplikasi Siakat, dan Zoom Meeting. Referensi yang digunakan dalam pembelajaran berupa buku teks dan artikel ilmiah terkini yang sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Berikut ini video pembelajaran materi pertemuan keempat, ekstraksi cara panas, metode reflux. Selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan kita di hari ini, kita akan awali dengan doa. Dan untuk doa, mohon kesediaan Carolina untuk boleh menuntun kita dalam doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Oke, terima kasih Caroline yang sudah menuntun kita dalam doa saat ini. Sebelum kita mulai, Ibu mau cek kehadiran dulu ya lewat aplikasi Siakat. Arini, Hadir, Ibu. Alicia. Oke, semua hadir ya? Ibu. Ya. Sebelum mulai dengan materi hari ini, pertemuan hari ini kita pertemuan keempat ya. Nah, materi kita hari ini tentang ekstraksi cara panas metode reflux. Sebelum kita mulai dengan materi, mungkin Ibu ingin mendengarkan dulu atau kita mereview kembali ya materi pembelajaran yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Ada yang masih ingat materi apa yang kita pelajari minggu lalu? Perkolasi. Oke, jadi metode ekstraksi perkolasi. Perkolasi itu termasuk ekstraksi cara apa? Cara dingin. Oke, cara dingin. Mungkin Virgia boleh menyebutkan secara umum ada berapa macam metode ekstraksi yang Virgia tahu? Ada 2, Ibu. Ada apa-apa? Cara panas dan cara dingin. Oke, terima kasih. Betul ya, jadi ada cara panas dan cara dingin. Dan pertemuan beberapa minggu yang lalu kita sudah membahas tentang metode cara dingin ya, ada maserasi dan perkolasi. Saat ini kita masuk ke ekstraksi cara panas, metode reflux. Sebelum kita mempelajari tentang reflux, mari kita mulai dari contoh yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika kita menyeduh teh menggunakan air panas, warna dan rasa teh akan lebih cepat keluar dibandingkan dengan menggunakan air dingin ya. Nah, hal ini terjadi karena peningkatan suhu menyebabkan molekul air dalam pelarut atau dalam air itu bergerak lebih cepat sehingga mempercepat perpindahan senyawa dari daun ke dalam air ya. Nah, prinsip ini dikenal sebagai proses difusi yang dipercepat oleh suhu. Ya, dalam fitokimia, konsep yang sama itu diterapkan dalam metode reflux. Ya, capaian pembelajaran mata kuliah saat ini ya. Jadi pertama,
mahasiswa mampu menjelaskan pengertian refluks. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip refluks. Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan kerugian dan keuntungan refluks. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu melakukan metode ekstraksi cara panas refluks. Kita masuk pada pengertian refluks ya. Nah, refluks merupakan metode cara panas yang dilakukan dengan memanaskan pelarut hingga titik didihnya. Ya, jadi ada pelarut yang kita gunakan, pemanasannya berdasarkan titik didih dari pelarut. Nah, uap pelarut kemudian dikondensasikan oleh kondensor dan dialirkan kembali ke dalam labu sehingga volume pelarut relatif tetap selama proses ekstraksi ya. Jadi dari pengertian yang kita bahas saat ini, kata kuncinya adalah pertama pemanasan ya. Jadi ada pemanasan di situ, pelarut dipanaskan berdasarkan titik didihnya. Kemudian terjadi penguapan ya. Uap yang terjadi itu mengalami kondensasi ya di dalam kondensor. Kemudian terjadi sirkulasi pelarut sehingga ini disebut juga sebagai sistem tertutup. Selanjutnya tentang prinsip kerja dari refluks. Nah, metode refluks bekerja berdasarkan prinsip ekstraksi kontinu pada suhu titik didih pelarut. Nah, selama proses berlangsung, pelarut dipanaskan hingga mendidih sehingga menghasilkan uap. Dan uap tersebut kemudian dialirkan menuju kondensor untuk didinginkan dan dikembalikan lagi ke dalam labu ekstraksi ya. Nah, dengan mekanisme ini proses ekstraksi itu berlangsung secara terus-menerus tanpa kehilangan pelarut dalam jumlah yang berarti ya. Jadi ini dianggap sebagai metode yang lebih efisien seperti itu. Nah, ini adalah tahapan proses ya dari refluks. Dari simplisia kemudian sudah ditambahkan dengan pelarut, itu dipanaskan ya, pelarutnya mendidih, kemudian uap yang terjadi itu naik ke dalam kondensor, masuk ke dalam kondensor, mengalami proses kondensasi ya, terjadi pengembunan di situ, cairannya menetes kembali dan proses ekstraksi itu terjadi berulang-ulang seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian dari alat refluks ya. Jadi ada gambar di samping ini bisa dilihat. Pertama ada labu alas bulat ya. Jadi labu alas bulat itu berfungsi sebagai tempat simplisia dan pelarut ya. Jadi simplisia dan pelarut itu ada dalam satu wadah yang sama ya. Kemudian ada kondensor ya. Jadi kondensor ini yang mengubah uap itu menjadi cairan kembali ya. Kemudian ada heating mantle, dia sebagai pemberi panas ya, sehingga pemanasan itu terjadi secara merata. Kemudian ada statif ya, dan klem ini menjaga alat agar tetap stabil selama proses refluks ya. Kemudian ada selang air pendingin. Ini juga penting ya untuk mengalirkan air untuk mendinginkan kondensor ya. Kita lihat ya, ada gambar refluks, alat refluks di sini. Jadi ada bagian mulut kondensor, kemudian ada kondensornya, kemudian ada tempat selang air atau saluran air masuk, ada di bagian bawah, kemudian saluran air keluar itu ada di bagian atas ya. Kemudian ada sambungan ya antara labu dan kondensor. Harus diperhatikan pada saat melaksanakan praktikum nanti ya, antara labu dan kondensor itu harus dilapisi dengan vaselin. Kemudian ada labu alas bulat, tempat di mana sampel dan pelarut itu ada.
Kemudian ada pemanas di situ ya untuk memberikan panas secara merata, dan statif dan klem memastikan supaya proses ekstraksi itu tetap stabil ya. Seperti itu. Oke. Jadi ini selanjutnya terkait dengan tahapan pelaksanaan ekstraksi refluks ya. Kita bisa lihat ada literatur yang bisa kalian rujuk ya. Ini adalah hasil penelitian dari Ibu ya yang sudah dipublikasikan terkait dengan metode refluks ya. Jadi di situ dijelaskan bagaimana cara melakukan metode refluks ya dengan menimbang 50 gram serbuk Simplicia, kemudian dimasukkan dalam labu 1000 ml menggunakan pelarut etanol 96%, ditambahkan secukupnya dan direfluks selama 3 jam ya. Jadi ekstraksi ini dilakukan 2 kali ulangan. Kemudian disaring. Semua filtrat yang diperoleh itu dikumpulkan, kemudian dipekatkan pada rotavapor, diuapkan di penangas air sampai pelarutnya menguap. Kemudian ditimbang ekstrak kental yang dihasilkan, dan terakhir menghitung rendemen. Oke, terkait dengan perhitungan rendemen, ada yang bisa menjelaskan kembali apa yang dimaksud dengan rendemen? Di sini Bu menjawab. Ya, silakan Ida. Rendemen adalah hasil perbandingan berat ekstrak dibahagi bobot Simplicia dikali 100%. Oke, bagus ya. Jadi rendemen adalah perbandingan antara berat ekstrak dan berat Simplicia dikalikan dengan 100% ya. Jadi satuan untuk menyatakan rendemen itu adalah persen ya. Selanjutnya kita masuk pada pemilihan pelarut ya berdasarkan polaritas. Jadi prinsipnya itu adalah like, dissolve, like. Bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan itu? Saya Ibu. Oke, Christine. Baik, like dissolve like artinya pelarut yang polar bisa menarik senyawa yang polar. Begitupun sebaliknya, pelarut yang non polar menarik senyawa yang bersifat non polar. Oke, bagus sekali ya, Christine. Jadi like dissolve like itu senyawa yang polar dia akan lebih mudah larut pada pelarut yang polar. Demikian juga sebaliknya ya. Jadi di sini ada beberapa contoh ya pelarut, kemudian berdasarkan polaritasnya dan contoh senyawa yang bisa ditarik oleh pelarut tersebut ya. Jadi ada air itu sangat polar, dia bisa menarik polisakarida, glikosida, kemudian ada etanol 70% itu polar, metanol polar, etil asetat itu semipolar, dan enheksan non-polar ya. Ya. Setiap metode ekstraksi itu mempunyai kelebihan dan keterbatasannya masing-masing ya, termasuk juga metode ekstraksi refluks ya. Jadi kelebihannya itu waktu ekstraksinya itu relatif singkat ya kalau dibandingkan dengan metode ekstraksi misalnya maserasi atau perkolasi. Kemudian efisiensi ekstraksi itu tinggi ya karena itu dia berhubungan juga dengan waktu ya. Kemudian volume pelarut relatif tetap karena proses refluks itu pelarut yang digunakan yang dihasilkan itu mengalami proses kondensasi ya. Jadi pelarut itu saja yang berulang-ulang berputar-putar mengekstraksi Simplicia. Kemudian prosesnya sederhana ya. Tapi ada keterbatasan juga ya. Jadi tidak sesuai untuk senyawa yang termolabil atau yang rusak karena pemanasan ya. Kemudian memerlukan sumber panas berbeda dengan metode maserasi atau perkolasi. Kemudian resiko terjadinya degradasi jika suhunya itu tidak terkontrol ya. Jadi tetap harus diperhatikan suhunya. Kemudian tidak cocok untuk semua jenis senyawa volatil ya. Jadi senyawa volatil itu tidak cocok menggunakan metode refluks. Oke, berikut ini ada studi kasus ya. Jadi ada seorang peneliti ingin mengekstraksi flavonoid dari daun
Kellor untuk menguji aktivitas antioksidan. Nah, tersedia 3 metode, ada maserasi, reflux, dan Soclet. Pertanyaannya, metode mana yang paling sesuai? Kemudian yang kedua, alasan pemilihannya. Dan yang ketiga, bagaimana jika senyawa target yang dihasilkan itu rusak oleh pemanasan? Ya, jadi reflux itu dapat menjadi pilihan yang baik apabila flavonoid target itu stabil terhadap suhu ekstraksi ya, karena prosesnya itu lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan maserasi. Namun, bila data menunjukkan bahwa flavonoid tertentu itu bersifat termolabil, maka metode cara dingin seperti maserasi itu dapat dipertimbangkan untuk meminimalkan degradasi dari senyawa aktif tersebut. Oke, selanjutnya adalah kesalahan yang sering terjadi saat melakukan proses ekstraksi reflux ya. Jadi yang pertama, air pendingin dipasang terbalik ya. Kadang terjadi seperti itu ya. Selang air masuk itu harusnya ada di bawah, itu diletakkan di bagian atas. Kemudian labu diisi terlalu penuh ya. Jadi perbandingan antara simplicia dan pelarut itu besar ya. Kemudian sambungan kaca longgar ya. Jadi ada sambungan kondensor dengan labu itu longgar. Atau juga pemanasan yang terlalu tinggi yang tidak terkontrol seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan tidak mengontrol waktu ekstraksi ya. Dampak yang terjadi jika terjadi kesalahan tersebut ya. Jadi pertama, tentu kehilangan pelarut ya, kemudian penurunan rendemen dan terjadi kerusakan senyawa aktif. Oke, baik. Ini rangkuman ya dari proses ekstraksi reflux ya. Jadi reflux itu membutuhkan pemanasan, kemudian ada penguapan yang terjadi kondensasi ya. Kemudian larutan tadi menetes kembali ke dalam labu alas bulat, begitu ekstraksi berlangsung terus-menerus. Dan hal yang harus diperhatikan ya, yang harus diingat dari metode reflux ini adalah reflux ini merupakan metode ekstraksi cara panas ya, menggunakan sistem tertutup ya, kemudian efisien, tidak cocok untuk semua senyawa ya, dan banyak digunakan juga pada penelitian fitokimia. Oke, selanjutnya ada penugasan ya. Jadi ini penugasan dibagi beberapa kelompok ya. Kemudian bandingkan 3 metode ekstraksi yang sudah kita pelajari. Jadi dari ekstraksi maserasi, perkolasi, dan reflux ya. Nanti dibuatkan tabel yang memuat prinsip kerja, suhu, lama ekstraksi, jenis pelarut, senyawa yang sesuai, kelebihan, kekurangan, dan contoh aplikasinya. Nah, penugasan ini nanti akan dipresentasikan hasil diskusi ini pada pertemuan berikut ya. Nah, kesimpulannya dari pertemuan materi kita hari ini adalah metode reflux merupakan salah satu metode ekstraksi cara panas yang memanfaatkan pemanasan, penguapan, dan kondensasi pelarut dalam sistem tertutup sehingga proses ekstraksi berlangsung secara efisien tanpa kehilangan pelarut yang signifikan. Pemilihan metode reflux ini harus mempertimbangkan karakteristik senyawa target, terutama kestabilannya terhadap panas agar diperoleh ekstrak dengan kualitas dan rendemen yang optimal. Berikut ini adalah beberapa referensi yang bisa menjadi rujukan dari mahasiswa terkait dengan materi tentang metode ekstraksi reflux.
Ya, baik. Sebagai evaluasi dari pembelajaran kita hari ini, ya kita akan menggunakan kuisis. Silakan mahasiswa mengeluarkan handphonenya masing-masing. Kode kuisis sudah Ibu kirimkan di grup WA. Silakan join. Oke, tadi sudah menjawab evaluasi yang diberikan ya. Berapa nilainya? 100. Oke, mantap. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya Ibu izin bertanya. Ya, baik Francisca, silakan. Tadi Ibu sudah sampaikan tentang keterbatasan metode ekstraksi reflux. Contoh senyawa volatil itu seperti apa dan senyawa volatil tidak cocok untuk metode reflux? Jadi contoh senyawa volatil itu seperti minyak atsiri, ya. Kenapa minyak atsiri tidak cocok menggunakan metode reflux? Ya, karena metode reflux itu membutuhkan panas. Sedangkan minyak atsiri itu adalah minyak yang mudah menguap, ya. Kalau kita menggunakan metode reflux, berarti minyak yang kita butuhkan itu sudah akan menguap dan bahkan mungkin bisa rusak, ya. Seperti itu. Apakah bisa diterima, Francisca? Oke, terima kasih. Kita beri aplaus buat Francisca. Demikian materi kita hari ini. Selanjutnya kita masuk pada praktikum reflux ya. Masing-masing sudah dengan modulnya masing-masing. Silakan membaca modulnya masing-masing. Kemudian bisa langsung mempersiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan pada proses ekstraksi reflux. Demikian pertemuan kita hari ini, materi tentang ekstraksi cara panas metode reflux sudah selesai. Sampai bertemu lagi di minggu depan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Ibu. Demikian video pembelajaran mata kuliah praktikum fitokimia. Semoga video ini menjadi pertimbangan yang baik dalam proses sertifikasi dosen tahun 2026. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu Asesor, panitia, bahkan semua pihak yang terlibat dalam sertifikasi dosen tahun 2026.